Oke, teman-teman, untuk kelanjutan yang Astra Star, nih contohnya mana ya. Nah, ini problemnya itu strippingnya orisinil, terus lemnya susah banget untuk diambil. Wah, ini amplasnya super duper karena ini juga dicat. Dan ini yang media kayak gini tuh belah. Ini media kayak gini belah, terus kita reparasi lagi. Biasa tuh kita tanam apa tuh, kawat biar penguat, teman-teman. Oke, ya banyak sih. Ini juga tuh, ini enggak dikupas total, ini namanya kupas pilih. Terus seperti ini juga, ini retak tuh, terus bagian belah sini ya, pokoknya semuanya kita reparasi lagi semuanya. Jadi kalau dibilang, bang, ngecat segini di tempat saya sekian, yang berapa, di kita kan ada berapa kualitas, ada 3 gitu ya, sekalian repair body ya termasuk murah gitu kan, daripada kalian misalkan beli. Harusnya ini kan beli ya kan orisinilnya 450.000, misalkan ngecatnya kalian yang 1,5 juta, terus beli ini udah hampir 2 juta ya kan, buat sama beli ini. Kalau yang orinya itu hampir gope, tapi di kita ya dibenerin, terus ini bisa dipakai lagi gitu loh ya kan. Cuman ya masih banyak yang negonya super duper, kita juga bayar karyawan. Masalahnya ya kalau bisa ya jangan gitu loh. Terus ya ini juga trombol, kita kerok pilih, terus kayak media kayak gini nih, ini hati-hati nih. Wow, keropos ini tadinya banyak, keroposnya nyampe kita hilangin. Oke, terus ini juga bekas selas-selasan dalamnya. Oke, sebelum kita naik cat, si media semua ini kita lap dulu dengan thinner. Kalau nggak ada thinner ya kalian pakai degreaser, itu bisa. Gunanya apa? Kita kan nggak tahu tangan bekas megang minyak atau kayak gimana, megang kayak gini-gini, takutnya tuh nantinya apa ya, si minyaknya nempel ke sini nggak diketahui. Terus kalau kita nggak lap pakai thinner, kalau degreaser, bagian kena cat, nanti catnya itu kurang merekat, teman-teman. Jadi semuanya kalau kita itu kayak gitu. Yang pertama ini kita lap semua, kedua nanti pakai teklot, ke teklot baru di epoksi. Lanjut ini nanti di epoksi, enggak semua video. Oke teman-teman, ini kita epoksi sampai dalam-dalam biar enggak ada korosi lagi ya. Ini tadi udah bersih, udah kita bersihin semua, kita lap pakai tenar. Lalu ini baru banget kita epoksi. Kita memakai epoksi yang PP Primer itu untuk di atas plat ya teman-teman, beda sama yang body plastik. Ini nyampe kolong, kalian bisa perhatikan tuh sampai kolong ya. Oke teman-teman, ini udah selesai epoksi. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu setelah ini dihampas lagi biar halus, lalu ya ada bunepulnya juga udah halus lagi. Kalau seperti ini enggak ya, kita ngikutin dari spek harga, karena kan ini kualitas standar, tapi untuk perapian semuanya itu ada harga lagi. Tapi so ini emang udah kuat, cuman ini lasanya aja yang agak susah, takutnya netizen wah kok ini bla 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 bla. Selanjutnya ini kita lap dulu sama thinner, pakai lap sampai bersih. Terus degreaser teklot. Habis teklot baru kita nanti naik warna gold. Oke, terus nah ini dia, ini udah kita bersihin semua, walaupun tempatnya kelihatan kayak kotor, tapi kayak debu atau yang lainnya itu enggak teman-teman, emang warnanya seperti ini gitu loh. Karena sebelum kita tatak ini kita semprot dulu semuanya biar steril. Makanya alhamdulillah pengecatan di kita ya ya pokoknya 97% itu bersih. Nggak 100% nggak bakal mungkin, pasti ada aja titik-titik gitu. Jadi kita mah ngomong apa adanya baik gitu. Oke, nih udah bersih. Jadi lalu sekarang kita akan naik cat. Oke teman-teman, ini penampakan udah 3 kali di tiban. Kalau bahasa pengecatannya 3 kali layer. Aslinya tidak warnanya itu tidak seperti ini ya. Biasa ini di kamera, ini cuacanya juga agak sedikit mendung. Terus karena ini sedikit mendung, kita memakai thinnernya yang khusus di cuaca yang lembab agar
cuaca lembab pun tetap hasilnya glossy gitu teman-teman. Itu juga ada tekniknya juga untuk masalah thinner seperti itu teman-teman. Dan walaupun kita kualitas standar, bawah tangki juga tetap kita cat walaupun itu nggak kelihatan dan nggak ada guna, tapi tetap kita cat ya, gunanya biar lebih detail aja sih tuh kan. Di spakbor terus seperti ini nyampe kolong-kolong, karena ini kalau kita posisi di belah sini, ntar kan di sini jari-jari bolong, nah belah sini tuh kelihatan sedikit nggak ini banget, cuman nggak apa-apa ya, biar lebih kelihatan manis, lebih detail aja gitu teman-teman. Tuh kita cat. Oke, ini udah kita cat, terus tuh sampai sini kita cat juga, tuh sampai salah-salah ini kita cat, sampai dalam kita cat, walaupun kualitas standar kita cat teman-teman. Oh, oke. Jadi ini tidak berikut dengan pengelasan ya teman-teman, tapi kita cuman sedikit merapikan si nat-nat seperti ini. Kemarin di sini ada bergelombal, belah sini juga nih, bagian belah sini sedikit tempul, dan yang tadi itu yang apa, yang di sini bermasalah, akhirnya kita dempul. Alhamdulillah bagus, normal, tidak ada masalah. Oke, ini bukan elasan saya, intinya tidak seperti ini kalau pengelasan di kita. Oke, ini sama rata 3 layer. Nah tuh kayak gitu tuh, gimana ya warnanya ya, ntar. Nah seperti ini nih, emas gold seperti itu, inilah intinya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Ini udah 3 layer, saatnya kita naik clear. Oke, ini udah jeda waktu 3 jam, jadi udah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pecinta motor klasik teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas restorasi Astrea kali ini, tapi sedikit agak nyeleneh dari segi warnanya, tapi buat senang dengan konsep orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Jadi apa ya, udah nggak biasa sih sebenarnya. Ini nomor yang kedua. Yang pertama itu kita kirim ke Serang, dia silvernya itu kalau goldnya itu hampir sama dengan Kijang Innova yang lama. Nah kalau yang ini kita buat lebih tuanya lagi, warna goldnya atau warna kuning emasnya agar sedikit berbeda, jadilah seperti ini. Ini pengerjaan lumayan agak lama. Dulu tuh target kalau nggak salah 1 bulan, cuman namanya juga kita ngerjain nggak 1 unit motor, kita juga ngerjain unit yang lain, dan ada sedikit problem lah. Jadi sekitar 2 bulanan lah ini baru kelar. Tapi daripada jadi bengkel itu kayak ada yang lama ngerjain rapi, ada yang cepot banget ya pengerjaannya seperti itu. Terus juga ada yang kita masuk antriannya lama baru bisa dikerjain. Jadi tiap bengkel emang berbeda-beda, apalagi kalau ngomongin tentang restorasi dunia permotoran seperti ini. Karena kita mengembalikan ke nol atau ke semulanya. Oke, jadi emang itu sangat sulit teman-teman. Jadi emang prosesnya juga agak lumayan, apalagi kalau misalkan pas datang itu catnya rusak, hancur, belepotan, wah itu kita harus ngeroknya lumayan lama. Jadi ya seperti inilah.
Jadi kita nggak usah panjang lebar, jadi yang kita kerjakan ini intinya full kita kerjakan untuk refine kita full rangka, full kaki, body sampai ke sayap. Nah ini saya baru pertama kali ngecat sayap Astrea Star. Dia sih mintanya putih pulang, putih agak kekuningan, cuman kemarin pas saya jajal itu agak kurang hijau sedikit, jadi kita agak putihkan biar apa perpaduan putih kesininya itu agak lebih mencolok teman-teman. Terus di area apa lagi, kita juga pengerjaan sini banyak, ada galvanis, terus chrome bezel, terus kayak ngekrum apa itu namanya, rak jepit depan, baut kita galvanis, semua bodi rangkel kita cat. Kalau mesin semua dari kita pasti keluar, yaitu di paper blasting, dan kalian udah nggak usah ragu lagi kalau paper blasting di kita. Karena apa? Kalian scroll aja ke bawah itu banyak video uji coba kita masalah paper blasting. Jadi kalian gak usah ragu, bang nanti papernya kuning nggak, bang nanti papernya kalau kotor dilap bisa hilang nggak, bang, dan lain-lain kayak gitu. Soalnya kenapa, kita udah beberapa kali banyak sekali nyebokin kerjaan orang. Jadi kesimpulannya itu memang di dunia paper itu pasti tiap tempat beda harga teman-teman. Karena apa? Dari segi kualitas pengerjaan dan pasir, saya bilang pasirnya. Jadi ada pasir lokal sama pasir luar negeri kayak gitu. Jadi kalau emang ada yang murah ya hasilnya seperti itu, kalau yang agak mahal ya yang jelas kualitasnya bagus. Dan ini kita udah teruji kemarin, kita pakai jarak pulang pergi Parung Panjang Sumedang. Oke. Kita review dari jarak dekat aja ya, apa aja yang kita kerjakan. Oke teman-teman, kita review dari depan dulu. Kenapa ini nggak terlalu tidak terlalu ngeklop, karena emang di area di sini tuh bermasalah intinya. Apa yang bermasalah kayak seperti ini, baut kita benerin lagi ya, intinya kita akalin. Dari sini juga baut sebenarnya itu udah pada selek semua teman-teman, cuman ya kita agak rapetin aja. Holder juga kita cat karena apa ya, kita mempertahankan ori, karena kalau beli mahal ini kita cat, bukan beli baru nih teman-teman. Speedometer speedometer ini KW ya, cuman kalau KW itu jangan heran teman-teman, kadang ada yang ininya bisa jalan, kadang ininya error. Jadi kalau kalian pecinta detailing, KW nggak apa-apa, cuman di sini kadang nggak aktif. Tapi kalau orisinil harganya mahal sekali, yaitu udah jangan dihiraukan kalau dari segi itu. Lanjut yang kita ganti ya seperti ini nih, mika lampu sen 1 set, mika lampu depan, terus paling kayak ini nih contohnya. Nanti kita laporan dulu ke ownernya, karena kemarin kan kita harus ada perjanjian habisnya berapa. Jadi nanti kita laporan ke owner ini mau diganti atau enggak, sama peran giginya kurang asik teman-teman. Ini di chrome, terus ini ori. Nah lihat loh, banyak juga tebal. Kalau misalkan KW ya tahu sendirilah, ini juga nggak ada, bahannya tipis, nggak presisi juga. Oke, kalau ini juga KW. Kalau KW pasti kalian di bagian belah sininya tuh susah nempel teman-teman, susah sekali nempel. Oke, terus problemnya pemasangan apalagi, ban ini bawaan dari ownernya. Peleknya sih oke, itu HM tapi HM pinggir. Kalau jari-jari kita ganti baru, buat kita galvanis. Nah ini sayap yang kita cat teman-teman, ini ori, tapi ada sedikit minus. Jadi kita tuh kalau review nggak yang bagusnya aja, sekali-kali yang jeleknya itu juga kita bongkar. Nih minusnya teman-teman, bisa dilihat. Kelihatan nggak ya? Nah ini ada sedikit garis. Jadi sebenarnya si body ini tuh banyak yang pecah, kita tambal, cuman kalau bagian sini pecahnya parah, jadi nggak bisa rata teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, agak sedikit keluar, jadi kurang asik dilihat. Tapi ya gimana lagi gitu loh. Kalau beli
KW pun ya kurang presisi lah. Ini problemnya ada banyak teman-teman. Nanti kita review dulu dari depan. Gimana kalau tampilan dari depan? Oke. Warnanya sangat manis banget, gue sangat suka, dan ownernya juga memilihnya dengan tepat. Karena apa? Warnanya sangat klasik banget teman-teman. Oke, lanjut ke area belakang. Jok ini masih kita pakai bawaan, cuman kita ganti kulit. Terus kalau behel belakang itu kita chrome ulang teman-teman. Gimana chrome-nya? Asoy enggak tuh? Ini tuh sebenarnya belum kita lapin. Tuh. Kalau karet behel belakangnya udah kita ganti, tuh kepetnya kita ganti. Shock breaker owner memakai Honda Grand tapi ini orisinil. Oke. Tuh. Kemarin itu titik ini nggak kelihatan. Sekarang kita timbulkan lagi. Sangat sulit teman-teman untuk mengeluarkan seperti ini. Karena apa? Gini loh, jadi gimana caranya? Catnya sedang, nggak tebal banget, tapi kita main di PRS tebal, tapi si titik ini kelihatan. Ini sangat sulit teman-teman, jangan dianggap gampang atau kayak gimana, tapi kalau di kita selalu kita timbulkan yang seperti itu. Terus kayak body ini juga banyak yang pecah, tapi kita buat rapi lagi. Oke. Nah, kalau ke tengkes jangan heran kalau KW kalian lebih segini, setengah senti. Karena apa? Ininya nggak presisi lubangnya teman-teman. Ini udah kita akalin. Kemarin itu di sini parah banget nih. Ulasan pada bentol-bentol panjang lebar. Sini pada penyok. Tapi ini walaupun gini udah kita rapikan. Kenapa ini masih kurang rapi? Dikarenakan emang pengelasannya parah. Yang kedua, pengecatannya juga ini masuknya kualitas standar teman-teman. Jadi kalau kualitas standar nggak bisa nggak bisa sangat detail banget, karena kan kalau detail pengerjaan agak lama dan prosesnya juga agak lumayan slow, itu mengulur waktu, dan kita juga ada biaya tambahan lagi nantinya untuk bayar karyawan dan lain-lain. So stripping sangat tepat banget gue memilih ini. Karena apa? Perpaduan dari warna oranye, abu-abu dan silver ke warna gold ini sangat masuk kalau bagi saya. Tadinya saya ingin review itu siang-siang, cuman ini mau maghrib. Terus ini juga saya juga belum cuci tangan, habis ini baru kita rapi-rapi. Apalagi ya, kalau siang itu di sini cahayanya terang banget. Jadi yang selalu saya bilang, saya review nggak mau terlalu terkena cahaya matahari. Kenapa teman-teman? Karena kalau kena cahaya matahari, cat yang biasa pun terlihatnya bagus. Jadi kita review apa adanya aja. Kayak tadi ada benjolan dikit pengecatan, kita review. Terus bagian arm juga kurang rapi, kita kasih tahu aja, nggak apa-apa gitu. Jujur kan lebih enak. Terus pengerjaan di kita itu udah banyak ya, intinya kayak galvanis, chrome, pengecatan, paper blasting, kelistrikan, terus karbu kita setting. Nih kelistrikan teman-teman. Wadidaw. Oke, kita bahas problem di motor ini. Problem di motor ini kemarin itu dia nggak pakai filter. Saya bingung kenapa nggak pakai filter. Terus saya beli ori tapi second. Ternyata alasan sambungan yang di sini teman-teman itu turun 2,5 cm. Ini pun ke starter yang belah sini sama rangka itu udah mentok. Jadi di sini emang problem. Pantes pas datang nggak ada saringan ini. Ini kita custom teman-teman. Ini kita lihat ya. Soalnya yang penting saya laporan ke ownernya itu, bang ini kita pasang aja biar kelihatan orisinilnya. Yang kedua biar kelihatan rapih juga. Terus di ACC tapi dengan syarat ini nggak bisa 100% sama dengan ori karena rangkanya turun 2,5 cm atau 3 cm. Nih buktinya. Tuh, di kita apapun dikerjain yang penting mau sabar. Coba ada yang kepikiran nggak? Ini kita jebol. Tuh. Karbu bisa kepasang pakai filter, tadinya nggak bisa nih teman-teman.
ya enggak? Tapi di kita apapun itu kita lakukan demi kepuasan customer, mudah-mudahan puas. Oke. Terus lihat paper plastiknya, itu belum kita cuci itu teman-teman, belum kita cuci tuh. Kerengkes bawahnya, aduh, wadidaw, enak banget ya motor bersihnya kayak gini tuh. Oh kan enak dilihatnya juga. Inilah kalau dari kita, kalau bisa keluar harus seperti ini. Oh asik dah. Terus kita review apa lagi nih teman-teman? Kelistrikan, oke. Sebentar kita jeda dulu. Oke. Kita kelistrikan seperti biasa. Ini namanya restorasi full. Jadi harga beda ya teman-teman. Netral, hidup, oke. Sen, hidup. Kita cek. Oke. Terus yang sebelah kiri teman-teman. Oke, hidup juga. Kita cek, coba intip. Boleh. Kalau ke segi yang belakang, oke juga. Terus selanjutnya, maaf teman-teman, anak saya lagi tidur, itu kamarnya. Kalau di kelasan takut bangun. Gini aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dipencetnya cuma seemprit, jadi suaranya nggak pol. Starter juga hidup nih, cuman nggak bakal hidupin ya teman-teman. Oh, intinya tombolnya aktif. Oke. Kita salah aja ya, biar asoy. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Oke. Kenapa mati? Ini motor udah 3 hari nggak dihidupin, nggak kita panasin. Oke. Tapi tadinya motor ini ya dibilang lamsam sih nggak. Terus juga kelistrikan juga nggak bener teman-teman. Kemarin tuh ya banyak salah jalur. Terus juga sebenarnya ownernya juga apa ya, meminta untuk ganti kabel. Jadi oke teman-teman, kalau kemarin itu dari segi kelistrikan motor ini problemnya banyak. Jadi intinya acak-acakan. Jadi emang motor yang masuk ke bengkel kita tuh jarang banget motor yang mulus, pasti problemnya banyak. Ini kelistrikannya itu lumayan rumit, kemarin ownernya minta diganti. Karena kata saya itu kalau diganti kita harus mengeluarkan uang banyak, karena orinya aja itu sekitar 800 ribuan, tapi kalau KW sekitar 125 ribu. Tapi kemarin kita izin untuk memangkas harga biaya agak melonjak, lebih baik kita benerin aja dengan ongkos yang sangat murah. Jadi tanpa kita ganti pun listrikan semua normal lagi, jalurnya benar lagi, starter bisa, aki isi, ya yang kalian bisa lihat sekarang. Yang kedua, mesin nggak terlalu bermasalah, jadi kita cuma agak servis ringan aja, paling banyak dimodif di bagian rangka belah ini. Yang tadi saya bilang rangkanya itu turun 2,5 cm sampai 3 cm. Jadi banyak problem ketika kita pasang filter sama si sayap ini. Oke. Ya mungkin review penjelasan dari restorasi Astrea Prima cukup sampai di sini. Kadang kita juga bingung teman-teman, review apa lagi, dikatakan ya paling kalau restorasi hasilnya seperti ini gitu, enggak yang nyeleneh lagi. Jadi untuk kalian yang ingin yang ingin restorasi lagi, kita sekarang buka slot. Jadi kemarin itu 1 bulan kita tidak menerima dulu karena lagi ada urusan penting. Jadi untuk sekarang bagi teman-teman yang ingin merestorasi kita lagi, memodifikasi atau mau ngapain itu, silakan DM ke IG saya Hartadi Garage, Facebook Randi Hartadi, kalau YouTube bisa di komen, kalau via WA untuk sekarang itu nomornya 0882